Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani ya. Jadi hari ini kembali kita update perkembangan padi Kolosebo 02 yang kita tanam pada tanggal 15 Mei ya, 15 Mei, dan hari ini usianya kisaran 70 hari setelah tanam. Nah, di lahan ini kita coba tanam padi Kolosebo dan AGT 303. Nah, lahan ini memang dulu bekas tanaman jagung sahabat tani ya. Jadi menurut saya ini terlalu subur ya. Jadi padi ini saya nggak senang sahabat tani ya, AGT yang model seperti ini, karena memang walaupun pelakuan pupuk minimal, tapi kalau lahannya bekas jagung palawija tentu sisa pupuknya juga masih banyak sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani ya. Jadi di lahan ini kita buktikan daun benderanya ketika sudah mulai ini sudah ada tanda-tanda kresek ya, pun ada 1-2 patah leher. Nah, seperti ini ya, walaupun sudah ditanggal dengan antifol, alhamdulillah ya sudah berhenti sahabat tani ya. Nah, untuk Kolosebo 02 sekali lagi di usia 70 hari setelah tanam, padi ini memang terkenal dengan bobot yang tidak diragukan lagi, dan ini yang saya katakan bisa menyaingi padi Impari 32. Nah, untuk padi Kolosebo ini bisa dipanen kisaran usia 85 sampai 90 kalau di MT 2 atau gadu, kalau rendang 95 sampai 100 hari setelah tanam. Karena di usia 70 hari memang saat ini susah air sahabat tani ya. Jadi air digilir sehingga padi ini ya paling dia menikmati air ini 2 hari gilir, 1 minggu garing ya, ditambah dengan cuaca yang super panas, sehingga memang membuat semua jenis padi yang kita tanam ini umurnya lebih maju panennya. Nah, di bawah padi Kolosebo 02 ini padi ketan ya sahabat tani ya. Jadi ketan Thailand. Ketan Thailand memang umurnya lebih cepat, tapi ini memang kalau ditanam di MT1 lawan rebah ya. Nah, kita lihat coba yang di bawah padi ketan ini yang Kolosebo. Jadi ini ya sahabat tani ya, penampakan di bawah padi Kolosebo yang di bagian atas. Ini ternyata lahan ini memang dibandingkan dengan yang di atas, bagusan yang di atas, sehingga kita lihat ini kuningnya lebih kuning ini daripada di atas. Jadi memang tanah yang di atas ini lebih bagus dibandingkan yang di bawah. Nah, seperti ini masih ada 1-2 yang keluar malai panjang, nanti kita babat sahabat tani ya. Kita potong agar lebih rampak, karena yang jelas setiap kita tanam ya masih ada sisa dari padi-padi yang liar sahabat tani ya. Jadi nanti kita bersihkan dari padi-padi liar ya, umbul-umbulnya kita bersihkan. Masih ada 1-2 ya, nggak banyak lah, paling hanya nggak lebih dari 10 rumpun yang tinggi sahabat tani untuk satu petak ini. Nah, ini untuk padi Kolosebo. Nah, ini kita akan coba lihat, kita sandingkan dengan yang di lahan yang di atas sana sahabat tani ya, padi Kolosebo 02, karena memang beda tanah, ini yang beda pertumbuhannya ya. Di padi Kolosebo ini tentunya akan tumbuh subur lagi jika tanahnya sesuai, kemudian ketercukupan air ini juga sesuai atau bagus. Ini saya katakan lahan ini jauh dari air, dan ini nanti baru dialiri besok sudah kering,
sehingga padi ini memang butuh air, cocoknya ditanam di MT1 atau rendeng. Dan kita lihat sekarang lahan yang di sini tanam tanda tanggal 2 Mei sahabat tani ya. Jadi alhamdulillah untuk di lahan ini lumayan juga cukup bagus padi kolosebo ya. Ini sudah 90% lah sudah menguning ya. Insya Allah mungkin kisaran 5 hari lagi bisa dipotong sahabat tani ya. Jadi untuk padi kolosebo ya, ini ketika di usia ini memang kelihatan mengkilat seperti Impari 32, bulirnya panjang, besar, dan terkenal dengan bobot ya. Sekali lagi padi ini memang sangat berbobot. Nah, kita lihat bulirnya sahabat tani ya. Bulirnya ini besar, panjang. Kemudian kalau dibandingkan dengan IP32 memang malainya lebih rapat ya, malinya lebih rapat, bulirnya juga lebih panjang. Untuk rasa nasi sahabat tani ini di atas 32 ya, ini pulen. Dan kalau sahabat tani ingin digunakan untuk dijual beras, ini padi yang rendemennya ini bagus. Kalau dikombin 1 kintal bisa 73 kilo beras ya kalau dikombin. Nah, seperti ini ya sahabat tani ya, tingkat kerapatan padi kolosebo 02 yang ketersediaan airnya cukup ya. Jadi beda dengan di lahan yang di atas yang airnya ini selalu bergilir, ini lahannya basah semua karena ini setengah rawa sahabat tani ya. Tapi alhamdulillah padi ini ya, satu faktornya adalah rezeki ya sahabat tani ya. Ini padi ini insya Allah tahan terhadap serangan penyakit, tapi walau kalau tikus tetap padi ini juga tikus mau ya, dibandingkan dengan padi-padi yang lain. Ini padi ini memang burung aman dengan daun bendera yang sudung lancip. Insya Allah burung emprit tidak suka ya. Nah, seperti ini kolosebo 02 tanam pada tanggal 2 Mei, yang di atas tanam pada tanggal 15 Mei ya. Jadi ada selisih kurang lebih ya 12 hari. Oke, sampai di sini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.